Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang ya Bapak ya. Ya, pagi menjelang siang. Bagaimana Bapak kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Bapak terima kasih juga kami dari tim Unsika Ya. berterima kasih yang sebanyak-banyaknya pada Bapak sudah memperizinkan kami untuk melakukan tugas kuliah dari mata kuliah pendidikan anti korupsi ini. Dan izin Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, baik. Kalau nama Muhammad Wasi Sarjana Hukum, kebetulan kami juga alumni Unsika tahun 2004 di Fakultas Hukum. Kemudian ya, jabatan saya adalah Kasat Binmas Polres Karawang, di mana mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan kepada seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Karawang, ya tentunya dari berbagai elemen yang ada. Kemudian pelaksanaan tugas kami ada 4 bidang yang kami tangani, yaitu yang pertama bidang Dipsos, pembinaan ketertiban sosial terkait dengan penanganan remaja, wanita, anak-anak dan pemuda. Itu baik perorangan maupun kelompok maupun organisasi. Itu nanti menjadi pembinaan kita dari Satuan Fungsi Binmas di bidang pembinaan ketertiban sosial masyarakat. Kemudian bidang yang kedua yaitu bidang Polmas, pembinaan perpolisian masyarakat. Di sini sasaran pembinaannya cukup banyak, ada terkait dengan lembaga pemerintah maupun swasta, kemudian organisasi masyarakat ya, ataupun lembaga swadaya masyarakat, kemudian juga kelompok sadar Kamtibmas, kemudian FKPM ya, forum kemitraan polisi dan masyarakat, kemudian juga pembinaan terhadap pondok-pondok pesantren ya, madrasah-madrasah, juga majelis-majelis taklim, kemudian juga pembinaan FKUB, forum komunikasi umat beragama, dan juga komunitas-komunitas ataupun kelompok-kelompok yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ada bidang yang berikutnya yaitu bidang Babin Kamtibmas. Di sini pembinaan Babin Kamtibmas terkait dengan peningkatan kemampuan dan profesionalisme para Babin Kamtibmas yang ada di wilayah pedesaan-pedesaan di seluruh Kabupaten Karawang. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu bidang pembinaan Kamsa, keamanan swakarsa. Di sini ada 3 komponen yang menjadi pembinaan kita. Yang pertama yaitu pembinaan Satpos Kamling, Satuan Pos Keamanan Lingkungan yang ada di seluruh Kabupaten Karawang. Ya, pos-pos kamling itu kita lakukan pembinaan ya, demi terciptanya Harkamtibmas di wilayah tersebut agar masyarakat merasa aman, nyaman, dan damai tentunya. Kemudian pembinaan Satuan Pengamanan atau Satpam, kita juga melakukan pembinaan pendidikan dan pelatihan Satuan Pengamanan yang berkolaborasi dengan Badan Usaha Jasa Pengamanan ya. Kemudian yang ketiga yaitu pembinaan Polsus ya, polisi khusus. Di sini yang kita bina yaitu polisi khusus kereta api, polisi khusus kehutanan, polisi khusus cagar budaya, polisi khusus lapas, lembaga pemasyarakatan, kemudian polisi Pamung Praja, Pol PP, kemudian juga polisi imigrasi. Semuanya menjadi tanggung jawab Satuan Binmas Polres Karawang
dalam memberikan pembinaan teknis dan kemampuan bagi porsus-porsus yang ada. Sementara untuk penyuluhan dan sosialisasi terkait materi-materi sosial kemasyarakatan maupun materi-materi terkait hukum juga menjadi tanggung jawab kita sesuai dengan ya tren perkembangan yang saat ini sedang terjadi, sehingga kita juga melakukan sosialisasi penyuluhan kepada seluruh masyarakat, baik di desa-desa maupun di lembaga-lembaga pemerintahan maupun swasta yang ada. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, Sebelumnya perkenalkan, Ya, saya Dita silakan. Disiani dari Fakultas Agama Islam. Mm-mm. Mungkin fakultasnya sebelahan. Iya, sebelahan betul. Sebelahan sama Fakultas Hukum ya Pak. Mm-mm. Nah, saya dari Fakultas Agama Islam semester 6 dan ini rekan saya. Betul. Siti Airun Najwa. Mm-mm. Saya Muhammad Faisal Bapak. Muhammad Faisal, oke. Ini kameramen. Saya Jihan Nabila Kamera. Salihah. Jihan Nabila Di Salihah. sana, oke. Ya, kami dari semester 6 di kelas A Bapak. Jadi berhubungan kami mendapatkan tugas tentang pendidikan anti korupsi ini, kami diarahkan untuk ke bagian Polres di Bimnas. Iya. Oke, Bapak izin ya kami Ya. bertanya. Oke, nggak apa-apa deh. Bagus sekali, senang kita ini. Silakan. Oke, mungkin yang pertama ini Pak, kita mau nanya program apa sih yang dilakukan oleh lembaga Bapak untuk membina masyarakat agar tidak terlibat dalam praktek KKN? KKN, baik ya. Untuk di Satuan Bimas itu ada program-program penyuluhan hukum juga kepada masyarakat. Ya baik, nah itu sifatnya perorangan, kelompok maupun organisasi. Di dalam ini kita punya di tingkat kecamatan punya para Babin Kamtibmas yang diorganisasi oleh para Kanibinmas tingkat polsek. Di situ setiap minggu itu ada kegiatan ya, pelaksanaan kegiatan rapat minggon desa ya, yang dihadiri oleh setiap pejabat tingkat desa dari RT sampai lurah, kemudian juga oleh masyarakat desa tersebut. Di situ ya para Babin Kamtibmas juga memberikan suatu penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan pencegahan ya tindak pidana korupsi ataupun ya anti KKN. Karena apa? Karena kita tahu bahwa semua lini terkait dengan KKN ya ini sudah merasuki dari tingkat terbawah, tingkat desa sampai tingkat ke atas, sehingga perlu dilakukan pembinaan ya, termasuk juga pembinaan mindset, pola pikir, dan pembinaan terkait dengan integritas yang harus dimiliki oleh para pejabat-pejabat pengemban fungsi pemerintahan dari tingkat yang terkecil yaitu tingkat desa sampai ke tingkat yang terbesar yaitu tingkat pusat, pemerintah pusat. Itu memang yang paling utama yang harus kita lakukan adalah memberikan ya pemahaman dan penekanan tentang integritas, kejujuran ya, kejujuran dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tidak mudah untuk ya melakukan praktek-praktek KKN ya, korupsi dan nepotisme. Itu di tingkat kecamatan melalui para Babin Kamtibmas, yaitu rapat minggon, ada juga Jumat curhat, kegiatan Jumat curhat, ada juga kegiatan Minggu Kasih. Semuanya intinya berkelompok di masyarakat untuk memberikan edukasi terkait pencegahan praktek-praktek korupsi dan nepotisme. Di tingkat kabupaten yaitu Polres ya, khususnya Satuan Bimas Polres Karawang ya, bekerja sama dengan
lembaga-lembaga. Kita sering bekerja sama dengan UT, Universitas Terbuka. Ya, kita sudah sering setiap tahun 2 kali ya pada saat ya adanya apa itu namanya kalau siswa baru ya yang baru masuk itu ya untuk diberikan pembekalan. Itu hampir sampai 1.500 mahasiswa sampai 2.000 ya kita lakukan edukasi terkait dengan pencegahan korupsi dan juga terkait dengan hukum-hukum yang lain ya yang diberikan kepada mahasiswa. Terus selain itu juga selain bekerja sama dengan ya para universitas-universitas yang ada ya juga kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan seperti ya lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Kabupaten Kerawang untuk bersama-sama dengan Kesbangpol kami memberikan ya edukasi kepada ya instansi-instansi terkait tentang pencegahan KKN ya korupsi dan nepotisme yang ada di Kabupaten Kerawang. Dan dengan kegiatan-kegiatan ini tentunya bisa memberikan efek psikologis bagi setiap diri manusia ataupun pegawai yang ada di pemerintahan bahwa kita ini rentan sekali dengan kegiatan-kegiatan itu. Oleh karena itu efek psikologisnya dia bisa mengerem untuk tidak melakukan ataupun untuk tidak terbujuk pemberian dari pihak-pihak tertentu yang terkait dengan ya pekerjaannya yang dikatakan gratifikasi yang bisa menuju ke arah ranah korupsi seperti itu. Berarti sistemnya itu kayak edukasi atau pembekalan Iya, di awalnya ya Bapak? Ya awalnya edukasi pembekalan ya jadi kita memberikan pengetahuan tentang ya pencegahan korupsi, tentang akibat ya dari korupsi, tentang modus-modus pelaksanaan korupsi, juga tentang perbuatan-perbuatan yang masuk dalam ranah-ranah korupsi. Ya, karena banyak perbuatan-perbuatan yang tanpa disadari oleh mereka para pengemban pemerintahan itu ya yang ternyata masuk ke korupsi ya. Contoh seperti ya seseorang ini ya menerima sesuatu dari pihak lain, dari orang lain, padahal orang lain itu sudah ada hubungan ya pekerjaan dengan ya si organisasi yang ada di situ yang dijabat oleh orang tersebut, tapi tanpa sadar ya dia tidak paham bahwa gratifikasi yang berhubungan dengan pekerjaan yang sedang dilakukan antar dua pihak itu bisa menyebabkan masuk ke dalam ranah korupsi. Karena korupsi itu kan bukan hanya kerugian negara saja itu ya, tanpa kerugian negara pun bisa dikatakan korupsi, yaitu yang memberikan gratifikasi itu bisa korupsi. Tetapi efeknya apa dari gratifikasi itu? Efeknya akan ada pengaruh psikologis bagi si pemangku kebijakan untuk menyimpang dari suatu aturan-aturan yang sebenarnya karena dia sudah menerima sesuatu dari pihak yang berkepentingan seperti itu. Nah, terus kalau perbuatan korupsi itu ya satu yang tentunya merugikan keuangan negara ya banyak kan seperti markup ya markup terhadap pembelian barang-barang misalnya, ataupun manipulasi ya tentang kegiatan-kegiatan program kerja yang sebenarnya ada hal-hal yang tidak dilakukan tetapi dilaporkan untuk menarik anggaran misalnya, itu bisa juga korupsi ya. Iya itu baik. Terus ada penggelapan, baik penggelapan uang negara
ya untuk kepentingan pribadi ya, ataupun ya selain penggelapan uang negara juga bisa penggelapan aset milik negara ya yang digunakan untuk kepentingan pribadi, itu juga masuk ranah korupsi yang jelas dilakukannya oleh pejabat negara. Pejabat negara itu kan seorang yang menjalankan ya pekerjaan yang berkaitan dengan kepemerintahan. Jadi seperti kepala desa, dari mulai kepala desa sampai sana itu masih dikatakan sebagai pejabat negara. Maka apabila dia juga menyalahgunakan anggaran negara seperti dana desa ya yang diberikan oleh negara kepada desa untuk pembangunan infrastruktur maupun non infrastruktur, tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan di dalam aturan petunjuk teknis ataupun petunjuk pelaksanaannya, ternyata ya menyimpang dari aturan itu sudah bisa dikatakan korupsi karena ada kerugian-kerugian yang bisa dialami oleh negara. Sebagai contoh misalnya dalam proyek infrastruktur yang paling banyak adalah ya tidak sesuainya material-material ya tidak sesuai dengan standar yang ditentukan. Misalnya ukuran besi harus ukuran misalnya 12, ternyata ukurannya hanya besi 10 ya. Semennya misalnya harus semen 3 roda, misalnya diberikan semen yang harganya lebih rendah, kualitasnya lebih ini ya kan. Ketebalan misalnya ngecor harusnya ketebalannya misalnya 10 cm atau 15 cm ya, ternyata cuma 10 ya, dikurangi 5 cm dikalikan panjang jalan kan itu sudah merugikan keuangan negara karena ada keuntungan-keuntungan yang diambil oleh si pengelaksana itu ya yang dapat merugikan negara. Harusnya kualitasnya bagus ya sesuai dengan ketentuannya, malah dikurangi ya kualitas daripada benda-benda material, akhirnya tidak sesuai dengan ekspektasi ataupun kualitas yang sudah ditentukan. Kan setiap pembangunan itu sebetulnya ada ketentuannya. Untuk bangunan ini dengan kekuatan misalnya 50 tahun, maka speknya harus seperti ini, standarnya harus seperti ini, benda-benda materialnya harus seperti ini, prosesnya harus seperti ini, sudah ada ketentuannya. Tapi kadang tidak dilaksanakan, disampingkan, banyak dikesampingkan sehingga dapat merugikan negara, keuangan negara. Kualitas bangunan tidak bagus, mudah rusak kan, uang negara ya sudah tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Akhirnya yang rugi negara seperti itu. Kira-kira Pak dari program yang sudah kalau untuk menilai persentase keberhasilan masyarakat itu tidak melakukan praktek-praktek korupsi itu kami belum bisa memberikan statementnya karena memang itu perlu penelitian dari Badan Statistik Nasional terkait itu. Tetapi setidaknya kita bisa memberikan peringatan kepada seluruh ya aparatur negara ya untuk berhati-hati jangan sampai melakukan praktek-praktek seperti itu. Tapi saya yakin sih kalau sudah kita kasih edukasi setidaknya ada pengurangan dari kegiatan-kegiatan praktek KKN itu karena mereka sudah memahami tentang jenis-jenis praktek KKN itu, terus memahami nanti sanksi hukumnya ya, sehingga itu saya rasa mereka bisa mengerem sehingga dengan adanya pengurangan kegiatan itu ya mengerem daripada keinginan untuk melakukan itu secara otomatis pasti akan juga mengurangi praktek-praktek KKN itu. Cuman kalau untuk seberapa persennya itu perlu adanya suatu penelitian dan penilaian yang
ada seperti itu. Ya, Ya, ada untuk lagi, selanjutnya Mas? itu Bapak Mm-mm. selama program itu berlangsung Pak pasti, dan saat menghadapi tantangan dan kendala tersebut, apa upaya Bapak dalam menghadapi hal tersebut juga Bapak? Kalau kita bergeraknya memang di bidang edukasi ya, sosialisasi, ini tentunya tantangannya tidak begitu banyak ya. Tantangannya paling hanya mungkin orang-orang yang kita berikan edukasi, ada yang menerima, ada yang mungkin kurang menerima, seperti itu tantangannya. Kemudian juga yang kedua, terkait dengan apa yang kita berikan untuk agar masyarakat tidak melakukan tindakan praktek KKN, itu kadang juga oleh masyarakat dianggap sebelah mata. Itu tantangannya. Tetapi tantangan yang lebih besar sebenarnya ada di dalam tindakan penyidikan ataupun penanganan kasus korupsi. Ya, karena dalam kegiatan penanganan praktek-praktek korupsi itu, dari yang di Polres oleh unit Tipikor, kalau di Kejaksaan oleh Kasipitsus ya, itu pasti banyak tantangan yang lebih berat. Karena ya, satu contoh seperti adanya perlawanan dari pihak-pihak yang dianggap melakukan praktek-praktek ya korupsi tersebut, baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk non fisik ya. Kalau non fisik bisa saja menghilangkan ya barang bukti berbentuk surat-surat baik elektronik maupun surat-surat non elektronik, kan itu suatu kesulitan bagi penyidik juga dalam mencegah ataupun memberantas tindak pidana korupsi ya. Perlawanan fisik bisa saja ya terjadi saat penangkapan ataupun penjemputan bagi orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi, ada perlawanan dari kubu mereka ya. Juga mungkin mereka ada rintangan-rintangan dari pihak-pihak lain, sehingga kalau bagi kita yang bergerak di bidang edukasi, ada tantangannya namun tidak besar ya, tidak sebesar. Tantangannya hanya terkait dengan respon dari masyarakat tersebut dan juga ya tindakan dari masyarakat ya, mau berubah atau tidak setelah kita berikan edukasi terkait pencegahan KKN. Itu aja tantangan dari kita ya, beda dengan dari pelaksana pendidikan. Iya Bapak. Itu juga Bapak, kalau misalnya kami selaku masyarakat Bapak, kalau dalam penanganan korupsi memang untuk memproses suatu kasus yang diduga korupsi, ada 5 hal yang memang bisa dilakukan. Yang pertama itu adanya laporan dari masyarakat, yaitu masyarakat yang melaporkan datang langsung ke Polres ya, dengan membawa ya sebagian alat bukti yang cukup untuk melaporkan adanya suatu tindak pidana korupsi. Itu dari masyarakat bisa. Yang kedua, bisa dari laporan dari kelompok penggiat anti korupsi, bisa ya, organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok penggiat anti korupsi yang melaporkan adanya dugaan kegiatan praktek-praktek korupsi di suatu lembaga manapun, itu bisa. Yang penting dukungan alat bukti yang cukup itu harus ada ya untuk melengkapi laporan tersebut. Kemudian yang ketiga, bisa dari media. Dalam artian media di sini bisa media TV, bisa media online, bisa media cetak yang memberitakan, ramai viral memberitakan tentang ya adanya praktik korupsi si A si B, misalnya pejabat si A si B. Itu nanti bisa dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Terus ya, temuan dari kepolisian itu sendiri ya, yang kita melakukan penyelidikan, melakukan ini, ternyata melihat
di sini ada indikasi praktik korupsi, itu bisa ya nanti laporannya oleh anggota yang menemukan indikasi ya terjadinya praktek-praktek korupsi. Terus dari justice kolaborator itu adalah tersangka yang diduga melakukan korupsi, tapi dia bisa juga menjadi saksi yang bisa memberikan keterangan selain dirinya, juga banyak pihak-pihak lain yang ikut melakukan korupsi itu bisa dinamakan justice kolaborator. Jadi terlapor tapi bisa jadi pelapor, melaporkan praktik korupsi karena dia tahu betul bahwa di lingkungan tersebut banyak yang melakukan misalnya praktik korupsi, sehingga dia bisa membongkarnya ya. Padahal dia sendiri statusnya saat itu juga sebagai terlapor yang diduga kasus korupsi, tapi dia bisa jadi pelapor untuk membongkar yang lainnya. Itu namanya justice kolaborator gitu ya. Kalau lewat saya tuh pernah lihat Pak kayak ada call, bukan? Betul, itu ada program di Polres memang namanya Lapor Pak Kapolres. Itu artinya program yang mempermudah bagi kita dan masyarakat dalam memberikan informasi-informasi terkait gangguan-gangguan Kamtibmas ya, maupun terkait adanya suatu tindak pidana yang lain. Jadi bisa dilaporkan melalui itu ya, WhatsApp ya, lapor Pak Kapolres, nanti oleh operator yang memegang lapor Pak Kapolres itu akan didistribusikan ke wilayah-wilayah di mana terjadinya suatu gangguan Kamtibmas atau suatu gangguan tindak pidana yang dilaporkan oleh si pelapor. Misalnya yang melaporkan adanya di wilayah Teluk Jambe ya, kejadiannya di wilayah Teluk Jambe, nanti dari lapor Pak Kapolres masuk ke call center yang ada di kita, oleh operator langsung diteruskan ke WA pribadinya Pak Kapolsek. Kapolsek itu nanti oleh Kapolsek itu akan memerintahkan kepada unit-unit yang ada di bawahnya untuk menindaklanjuti adanya laporan masyarakat tersebut, sehingga laporan masyarakat itu bisa segera ditangani ya. Memang ada yang bisa langsung segera ditangani saat itu juga, tetapi ada juga yang ditangani tapi prosesnya panjang. Contoh, kalau suatu kasus tindak pidana ya ditangani ya pada saat laporan awal untuk mengetahui terjadinya suatu tindak pidana, terus prosesnya lama sampai berikutnya ada proses-proses selanjutnya. Jadi tidak sekaligus selesai saat itu. Tetapi kalau adanya misalnya kasus laporan kebakaran, atau ada laporan kecelakaan, atau ada laporan pohon tumbang, atau ada laporan misalnya truk mogok bikin macet, nah itu bisa langsung diatasi ya oleh pihak polisian saat itu juga, sehingga semuanya bisa clear. Tetapi kalau untuk tindak pidana pasti ada proses kelanjutannya ya, tidak bisa clear saat itu karena harus ada proses-proses yang selanjutnya seperti itu. Lapor Pak Kapolres ya. Ya, program Pak Kapolres ya. Jangan diem-diem aja. Bisa nih kira-kira tadi kan udah nih untuk ke masyarakat sama pejabat desa gitu ya, atau pejabat-pejabat di negara gitu. Nah kira-kira untuk anggota Polres sendiri apakah ada gitu pembinaan agar dapat ikut membantu dalam memberantas KKN ini Pak? Kalau untuk anggota Polres untuk pembinaan ya, untuk bisa membantu dalam rangka pemberantasan korupsi yang jelas ada ya. Setiap apel pagi itu pasti akan disampaikan terkait satu ya dari internal terlebih dahulu. Di internal kepolisian
tentunya yang paling dikedepankan adalah satu terkait dengan integritas dari seluruh personil Polri, ya, untuk menjaga integritasnya, jangan ya melakukan hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan, ya. Sebagai seorang anggota Polri, ya, tentunya tidak boleh dia melakukan ya korupsi dan nepotisme. Karena apa? Kalau melakukan itu berarti integritas kita rendah, ya, rendah, mudah disuap, mudah pungli atau segala macam. Makanya itu selalu disampaikan untuk internal anggota Polri sendiri dalam memberantas praktik korupsi, minimal di internal kepolisian ya jangan melakukan seperti itu, harus menjaga integritasnya. Terus yang kedua, pembinaan mental dan akhlak yang dilakukan oleh pihak Polres ya setiap hari Jumat, ya, pengajian itu juga untuk apa? Untuk memberikan peningkatan nilai-nilai akhlak pada personel Polri agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, khususnya juga dalam hal ya praktek-praktek KKN tersebut. Nah, sementara untuk eksternalnya itu diberikan kepada unit-unit intelijen dan unit Binmas serta unit reskrim dalam melakukan pencegahan maupun melakukan penanganan kasus-kasus korupsi. Untuk unit intelnya sama unit Binmasnya itu memberikan ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan, yaitu penyuluhan, sosialisasi segala macam. Sedangkan untuk unit reskrimnya melalui unit tindak pidana korupsi itu melakukan penindakan penanganan kasus-kasus korupsi, baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun oleh kelompok-kelompok penggiat anti korupsi tersebut maupun oleh justice kolaborator itu mereka tangani, sehingga eksternalnya ada, internalnya juga ada. Itu yang ada di kita. Tapi saya penasaran nih Pak, kalau misalkan dari kepolisian tersendiri gitu ya melakukan praktik KKN tersebut, apakah itu langsung lepas jabatan atau ada hukuman-hukuman tertentu gitu Pak maksudnya? Itu ada prosesnya. Jadi apabila ada anggota-anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ataupun pelanggaran kode etik, ya, pelanggar hukum misalnya melakukan praktek KKN, jelas itu pasti otomatis melanggar kode etik profesi kepolisian. Itu ada prosedur penanganannya. Penanganannya nanti yang melakukan penanganan itu adalah unit profesi dan pengamanan Propam. Itu nanti anggota itu pasti akan diproses. Diprosesnya sama seperti kayak masyarakat umum melakukan tindak pidana. Dimintai keterangan, ya, di verbal, ya, saksi-saksinya siapa, barang buktinya mana, ini segala macam. Nanti begitu sudah ditemukan, diproses, oh ternyata ini merupakan ya tindak pidana ya oleh Propam, nanti akan diteruskan ke Ankum, atasan yang berhak menghukum, yaitu Kapolres. Nanti dari Kapolres ini apakah akan disidang kode etik saja atau akan diberikan kepada reskrim, ya, dilimpahkan ke reskrim untuk diproses secara pidananya. Kalau nanti ternyata oleh Ankum yang menilai berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, maka Ankum memberikan ini layaknya masukkan aja ke reskrim untuk proses pidananya, karena orang ini sudah tidak bisa dilakukan pembinaan lagi, udah misalnya ini, itu nanti akan diproses secara hukum, disidangkan nanti ke persidangan umum, peradilan umum. Kalau dia sudah
di sidang, nanti divonis menjalani hukuman di sana di lembaga pemasyarakatan. Ketika nanti dia sudah selesai menjalankan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan itu di lapas, nanti setelah dia keluar baru diproses secara kode etiknya, kode etik. Nah, kode etik ini untuk memproses apakah ini layak dipertahankan masih dinas atau tidak layak untuk tidak pertahankan dinas itu. Jadi itu prosesnya seperti itu. Kalau anggota polisi sidangnya ada 2 kali, bisa sidang umum baru sidang kode etiknya. Ya, itu kalau mereka melakukan suatu tindak pidana. Tetapi kalau anggota Polri melakukan pelanggaran disiplin seperti tidak apel ataupun rambutnya panjang tidak sesuai ininya, itu nanti diproses juga bisa oleh Propam, tetapi nanti larinya ke proses sidang disiplin. Ada sidang disiplin, nanti dihukum oleh internal, entah ditunda kenaikan pangkatnya, entah ditunda pendidikannya, entah ditempatkan di tempat khusus di sel 7 hari sampai 21 hari. Nah, seperti itu. Jadi mekanismenya sudah berjalan Jadi ada sidang disiplin kalau mereka melakukan pelanggaran disiplin, yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh anggota terkait dengan aturan-aturan internal kepolisian yang tidak dipatuhi oleh ini. Ada juga sidang kode etik dan sidang peradilan umum bagi mereka yang melakukan perbuatan tindak pidana seperti itu. Makanya ya kalau kita lihat bapak-bapak polisi tuh ganteng-ganteng gitu, gagah-gagah gitu, rapi. Soalnya udah ada peraturannya ada gitu peraturannya. ya, guys. Tapi ada juga yang memang diperbolehkan rambutnya gondrong, punya janggut. Tapi itu memang yang mereka ditugaskan sebagai intel yang menggunakan pakaian preman. Itu khusus memang tugas khusus yang diberikan mereka untuk melakukan fungsi intelijen, penyamar sehingga mereka tidak pernah pakai dinas. Silakan aja rambutnya mau panjang mau enggak, jenggotan, kumisan mau ini, nyamar sebagai apa silakan. Yang penting tugas yang diberikan oleh pimpinan harus bisa tercapai, targetnya terpenuhi. Itu mereka yang khusus. Tapi bagi kita yang bukan berdinas di fungsi intelijen yang sifatnya menerima tugas khusus di lapangan untuk ini untuk melakukan penyamaran seperti user juga yang di reskrim, kita harus menggunakan uniform yang sudah ditentukan dengan potongan-potongan rambutnya juga yang sudah ditentukan seperti itu. Jadi kalau melanggar itu akan mendapat sanksi disiplin dari proposnya Propam itu deh. Daripada disanksi mending ke tukang cukur. Dicukur tukang cukur biar ganteng, rapi, tidak dihukum. Oke, dari teman-teman. Mungkin terakhir Pak pertanyaan terakhir itu nasihat Bapak nih bagi kami semua sebagai penerus bangsa Pak, agar terhindar dari praktek KKN, kolusi, korupsi, nepotisme tersebut Bapak. Apa nasihat dari Bapak kira ya Pak? Tentunya nasihat dari kita yang pertama buat adik-adik semuanya, yang pertama itu yaitu pendidikan agama dulu. Karena bagaimanapun kalau kita dari sejak dini ditanamkan nilai-nilai keagamaan, itu akan menjadi benteng akhlak bagi kita sangat kuat, sehingga kita tidak mudah terpengaruh dari hal-hal yang tidak baik, termasuk pengaruh dari perbuatan-perbuatan KKN. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya memiliki integritas yaitu jiwa kejujuran dalam diri kita. Setiap langkah kita harus memiliki
jiwa kejujuran untuk bisa ya bekerja dengan baik, ya tidak mau dibelokkan ke sana kemari oleh pihak lain, ya. Kalau integritasnya kita kuat, ya maka kita tidak akan melakukan hal-hal ya yang berbau KKN, ya. Terus yang ketiga tentunya kita harus juga mempunyai ilmu pengetahuan terkait ya praktek-praktek korupsi, ya. Karena banyak masyarakat kita juga yang memang tidak paham jenis-jenis korupsi itu apa saja yang bisa menyebabkan masuk korupsi. Sehingga kalau adik-adik udah paham ya bentuk-bentuk ya perbuatan-perbuatan korupsi itu, insya Allah ya itu pasti akan dihindarkan, ya praktek-praktek itu, ya praktek korupsi banyak jenisnya. Masalahnya ada gratifikasi, yaitu menerima ya sesuatu dari pihak lain yang ada kaitannya dengan pekerjaan yang dua belah pihak sedang ya dilakukan itu. Terus yang kedua terkait penggelapan dalam jabatan, ya menggelapkan uang-uang negara ataupun aset-aset milik pemerintah atau milik negara, ya. Terus pemerasan juga bisa yang dilakukan oleh pejabat negara, bisa masuk korupsi. Terus penipuan bisa saja mereka melakukan penipuan yang merugikan ya kerugian negara, itu bisa masuk korupsi. Terus pencurian aset-aset negara ya untuk kepentingan pribadi sehingga negara mengalami kerugian, itu juga masuk praktek korupsi, ya. Penyuapan, menyuap juga, menerima suap juga, itu masuk korupsi. Nah, itu kadang tidak disadari oleh kita bahwa hal-hal itu bisa masuk ke dalam ranah korupsi. Oleh karena itu, saran kita adik-adik juga perlu paham tentang ya perbuatan, jenis-jenis perbuatan yang masuk dalam kategori korupsi seperti itu, ya. Terus yang terakhir tentunya punya niatan yang sama ya untuk ya bersama-sama mencegah pemberantasan tindak pidana korupsi dengan tidak melakukan perbuatan korupsi itu. Jadi itu kiat-kiat yang saya sampaikan ke adik-adik semuanya ya untuk ya bisa menghindari ya praktek-praktek KKN. Jadi ada 4 hal yang paling utama itu, yaitu yang tadi saya sebutkan, yaitu pendidikan agama yang harus kita pegang dari awal untuk benteng akhlak kita. Yang kedua yaitu integritas, kejujuran. Yang ketiga tentunya pengetahuan terkait ya korupsi, ya. Yang keempat tentunya niat yang kuat di diri kita untuk tidak melakukan praktek korupsi. Itu ya. Iya, makasih Pak. Gitu guys, jadi nasihat Bapak itu harus didengar ya. karena bukan diri kita yang mau berubah, maka tidak akan berubah. Betul. Untuk generasi maju. Betul. Jadi perubahan tidak langsung dari yang besar, tetapi kalau kita mau berubah, dilakukan hal-hal yang kecil terlebih dahulu untuk bisa melakukan perubahan yang besar. Baik, Oke. Bapak, alhamdulillah udah setengah jam lebih. Sama-sama. Oke, adik-adik, terima kasih banyak juga. Saya juga senang bisa bertemu dengan adik-adik, bisa sharing kita terkait dengan hal-hal yang menyangkut ya praktek-praktek KKN, sehingga ini nanti buat bekal kita semuanya, buat bekal adik-adik juga yang merupakan nanti generasi penerus bangsa, biar bangsa kita bisa baik, bisa makmur, dan juga tentunya bisa menjadi ya bangsa yang maju. Bangsa yang maju tentunya yang paling utama adalah dari akhlak-akhlak anak bangsa yang bagus, yang bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena saya punya prinsip ya, buat apa anak bangsa kita pintar-pintar tapi akhlaknya tidak ada, maka ilmu yang akan dia miliki tidak akan bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain, ya. Karena ilmu yang mereka
punya ya ilmu ahli IT, ahli bom, nanti bisa ya bobol sana sini gitu. Bisa ngebom sana sini gitu orang karena alatnya tidak ada. Tetapi lebih baik ini biasa-biasa saja, tapi alatnya bagus, ilmunya akan lebih bermanfaat karena ya digunakan untuk kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau yang pengen lebih bagus lagi, dua-duanya lebih baik. Pinter, alatnya juga bagus. Nah, itu yang harus kita itu, lakukan. Ya dicari calon jodoh seperti itu. Baik. Bapak terima kasih banyak atas waktunya, Sama-sama, Ade, atas sama-sama. ilmu yang bermanfaat banget buat kita, Bang. Sama-sama. Mungkin hanya sekian dari kami, dari kelompok 5 dari Pendidikan Anti Korupsi, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.